Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Wapres bertolak dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Kamis pagi menuju Bandara Internasional El Tari Kupang, NTT. Kunjungan bertujuan untuk memastikan pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto. Berbeda dari kunjungan biasanya, Gibran mengajak 5 mahasiswa dari Universitas Indonesia, Universitas Pelita Harapan, UNSUD, Universitas Sanata Dharma, dan ISBI Bandung. Selama kunjungan kerja, Wapres dijadwalkan meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kabupaten ND, NTT, serta meninjau rencana pembangunan koperasi Desa Merah Putih dan berdialog dengan masyarakat. Pengalaman dengan saya berasal dari mahasiswa ISBI Bandung mengenai seni dan juga budaya. Saya harap dengan mengikuti pengalaman ini saya bisa melihat teman-teman di sana nanti terkait seperti apa sih seni budaya yang ada juga terkait dari program-program yang ada dari Wapres. Ya, pemirsa, aksi demo mahasiswa di depan Istana Bogor diwarnai kericuhan. Ya, seorang mahasiswa dan petugas terluka bakar akibat insiden ini. Aksi unjuk rasa mahasiswa Unpak Bogor di depan Istana Bogor diwarnai insiden. Aksi bakar ban bekas yang dilakukan oleh mahasiswa sempat dihalangi oleh petugas kepolisian hingga mengenai seorang mahasiswa dan petugas hingga mengalami luka bakar. Selain itu, kericuhan antara mahasiswa dan aparat pun tidak terhindarkan. Saat petugas berupaya memadamkan api namun dihadang oleh mahasiswa. Para mahasiswa memprotes kebijakan pemerintah untuk menurunkan harga BBM dan normalisasi rupiah yang semakin melemah. Selain itu, mereka juga mendesak pemerintah untuk kembali mengkaji ulang MBG yang dinilai sebagai pemborosan APBN. Mendesak pemerintah untuk merevisi UU Polri guna memperkuat supremasi sipil yang berkeadilan dan demokratis. 2. Mendesak pemerintah untuk merevisi kebijakan terkait pengelolaan impor nasional guna menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah praktik monopoli. 3. Mendesak pemerintah untuk mengevaluasi dan menghentikan program-program yang menguras APBN. Usai menyampaikan aspirasinya, masa aksi kemudian membubarkan diri dengan tertib. Arus lalu lintas juga sempat mengalami kemacetan karena adanya aksi ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, A-News melaporkan. Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Sulawesi Tenggara dan Jawa Timur gelar aksi unjuk rasa. Ya, masa menyuarakan sejumlah aspirasi terkait perbaikan kondisi ekonomi hingga evaluasi program strategis nasional. Aksi unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo di depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara di Kota Kendari berlangsung ricuh. Aksi saling dorong pun tak terhindarkan antara mahasiswa dan petugas keamanan. Kericuhan terjadi saat masa aksi memasang masuk ke dalam kantor DPRD untuk menemui pimpinan dewan. Namun upaya tersebut dihalangi petugas Satuan Polisi Pamong Praja yang berjaga di lokasi. Aksi ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Jawa Timur memadati Jalan Gubernur Suryo di depan Gedung Negara Gerahadi, Surabaya. Masa aksi bergantian menyampaikan orasi dan menuntut pemerintah melakukan perbaikan kondisi ekonomi yang dinilai memberatkan masyarakat. Aksi demo ini berlangsung dengan penjagaan ketat petugas kepolisian. Tim Liputan A-News melaporkan. Sementara itu, mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM-SI berunjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup! Mengusung tema Indonesia Darurat,
massa menyuarakan sejumlah tuntutan krusial terkait kondisi perekonomian nasional dan kebijakan fiskal pemerintah. Aksi unjuk rasa difokuskan di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat. Pengamanan di sekitar lokasi pun diperketat. Sementara di Yogyakarta, 500 orang mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta juga menggelar aksi unjuk rasa di titik 0 km. Dalam aksinya, mahasiswa menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah, salah satunya penurunan harga bahan pangan. Ya, ratusan mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada menggelar aksi pernyataan sikap atas kericuhan yang sempat terjadi saat diskusi yang menghadirkan 3 anggota Kabinet Merah Putih. Ya, mereka juga menyoroti sejumlah hal termasuk keamanan ruang sipil dan juga kebebasan berpendapat. Jadi bisa langsung balik kanan. Ratusan mahasiswa dari berbagai kolektivitas pergerakan termasuk Serikat Mahasiswa UGM menggelar aksi pernyataan sikap terkait pengepungan dan pembubaran forum diskusi yang dihadiri 3 pejabat negara atau anggota Kabinet Merah Putih. Insiden itu terjadi akibat kekecewaan mahasiswa terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tak berpihak pada rakyat. Mahasiswa menuntut pemerintah menjamin keamanan ruang sipil dan kebebasan berpendapat. Mereka mengungkapkan kericuhan tersebut merupakan aksi spontanitas mahasiswa yang menilai forum diskusi tersebut tidak representatif dengan kondisi bangsa. Mahasiswa juga menyoroti sejumlah hal termasuk soal kriminalisasi terhadap para aktivis mahasiswa dan penggusuran warga di Papua. Sebatas adanya diskusi, tetapi diukur dari bahwa pemerintah tidak pernah satu kali pun menunjukkan keberpihakan tersebut. Maka dari itu, insting pertama kami adalah membawa para pejabat negara itu ke jalan, ke ruang yang tidak dikondisikan penguasa, lantas menanyakan keberpihakan mereka. Dengan segala fakta yang sudah terpampang jelas, bisakah mereka menunjukkan keberpihakannya pada rakyat dengan mengakui kesalahannya? Sayangnya, jawaban yang mereka berikan lagi-lagi menunjukkan ketidakberpihakan mereka terhadap rakyat. Alih-alih mengakui kesalahan, mereka justru meminta salah satu masalah. Iya, pemirsa, sekelompok mahasiswa yang menamakan dirinya Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Bersatu menyebut ada yang menunggangi gerakan mahasiswa. Ya, bahkan mereka menuduh mantan Ketua BEM UGM, Tio Ardianto, dekat dengan jaringan politik. Sejumlah mahasiswa kerap menggelar aksi unjuk rasa selama beberapa hari terakhir. Unjuk rasa dilakukan di sejumlah wilayah di Indonesia dan menjadi sorotan. Sejumlah perwakilan mahasiswa yang menamakan dirinya BEM Bersatu buka suara. Mereka menyebut gerakan mahasiswa ini ada yang menunggangi. Kami melihat indikasi kuat keterlibatan aktor politik praktis dalam gerakan ini. Salah satu pimpinan aksi, Tio Ardianto, diduga memiliki kedekatan dengan jaringan politik tertentu. Mobil Fortuner yang digunakan diduga terdaftar atas nama Siti Nuraini, adik Letjen TNI Purnawirawan Setio Sularso, yang merupakan besan Jenderal TNI Andika Perkasa, tokoh tim pemenangan Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Ketua BEM UGM, Tio Ardianto, langsung membantahnya dan mengklarifikasi terkait mobil yang digunakan dirinya. Siapa yang tidak khawatir? Mas Andri Yunus yang seperti itu saja disiram air keras. Apalagi kita yang berbulan-bulan teriak maling berkompetisi. Berbulan-bulan teriak presiden inkompeten. Presiden yang tidak menghargai ilmu pengetahuan. Saya tidak ngomong bahwa saya lebih keras dari Mas Andri Yunus, tidak. Tapi bahwa potensi itu terjadi kembali pada saya itu ada. Sehingga adalah hal yang sangat masuk akal ketika ada saudara yang bersimpati, berpihak untuk meminjamkan kendaraannya. Dan karena memang adanya cuma itu. Kalau saya berkepentingan untuk pinjam sendiri, saya pasti akan pinjam yang lain. Sementara itu, rencananya mahasiswa akan terus berunjuk rasa. Tidak hanya di Jakarta, namun juga di sejumlah daerah lain. Mereka menuntut perbaikan ekonomi di Indonesia.